Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara melalui sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bertemu di dalam persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa, agar firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 24 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Inti dari nats yang kita baca ada 3, yaitu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Dikatakan tadi di sana, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu hikmat ternyata sangat perlu di dalam kehidupan manusia. Dikatakan pada Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat itu dapat diperoleh dengan takut akan Tuhan. Itu dulu pertama ternyata. Hikmat itu tidak dapat diperoleh dengan apapun juga. Dengan belajar, membaca buku, atau terus-terusan buka Alkitab, atau dengan berdoa setiap hari tetapi kurang sungguh-sungguh doanya, atau mungkin hanya just lip service saja, itu pun tidak dapat. Atau hanya rajin ke gereja setiap minggu, itu pun belum tentu kita bisa berhikmat. Hikmat itu adalah diperoleh dengan bergaul karib dengan Tuhan dan dengan takut akan Tuhan. Awalnya adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau mau melakukan segala sesuatu ditanya dulu Tuhan. Kalau mau melakukan sesuatu tindakan, ini benar nggak tindakanku seperti ini ya? Nah, ditanya dulu, Tuhan benar nggak aku boleh mengatakan ini, nggak membuat gini nggak? Sehingga hikmat itu, tuntunan Tuhan itu nanti datang di dalam pikiran kita. Jadi hikmat itu pertama dasarnya adalah dengan takut akan Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang meminta hikmat kepada Tuhan. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama-tama yang meminta hikmat kepada Tuhan secara jelas di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tentu kita tahu siapa ya? Yaitu Raja Salomo. Tuhan Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang mau kuberikan kepadamu. Kata Tuhan Allah kepada Salomo. Tapi Salomo tidak meminta kekayaan. Ketika Tuhan Allah mengatakan hal itu kepadanya, dia tidak meminta kekayaan, jabatan, atau apapun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang dimintanya adalah hikmat. Kalau sekarang Tuhan Allah mengatakan kepada kita, misalnya, apa yang kau minta daripadaku? Kata Tuhan Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jujur di dalam hati kita, atau kita jujur menjawab apa yang kita minta dari Tuhan. Mungkin ada yang meminta jabatan. Tuhan kasih aku jabatan yang besar, yang tinggi. Mungkin ada yang meminta kekayaan karena dia pikir dengan kekayaan dia bisa menyelesaikan segala-galanya. Hidupnya pasti akan nyaman dan beres. Lalu ada mungkin yang mengatakan, aku minta harta Tuhan, kekayaan, umur panjang, mungkin seperti itu. Atau ada orang yang bahkan meminta supaya seluruh ladangnya, sawahnya, penghasilannya menjadi besar, menjadi baik, menjadi hebat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Salomo meminta hikmat kepada Tuhan,
Untuk apa? Karena Salomo tahu bahwa kalau dia tidak meminta hikmat pengertian kepada Tuhan, maka dia akan bisa salah langkah di dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja. Dan kalau dia salah langkah dalam memimpin bangsa Israel, maka bangsa itu akan menjadi hancur dan menjadi kalah atau menjadi musibah yang bisa diterima oleh bangsa itu, atau mara bahaya yang bisa menjadi datang kepada Raja Salomo karena salah memimpin bangsa itu. Karena itu dia tidak meminta panjang umur, tidak meminta kekayaan, tetapi yang dimintanya adalah hikmat, pengertian kebijaksanaan untuk dapat menimbang, memutuskan segala perkara dengan keadilan. Memimpin bangsa itu dengan hikmat pengertian yang daripada Tuhan, agar dia dapat bertindak adil dan benar di dalam memimpin bangsa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah hikmat dan pengertian, kepandaian yang dari Tuhan itu sudah kita terima atau sudah kita miliki di dalam pribadi kita saat ini? Karena itu pertanyaan yang kemudian adalah, apakah kita sudah hidup dengan takut akan Tuhan sehingga kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, di dalam memutuskan segala perkara yang datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memakai hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan di dalam pelayanan kita di gereja, di dalam pekerjaan kita, sebagai kita orang tua terhadap anak-anak kita? Apakah kita sudah di dalam hikmat dan pengertian di dalam membangun keluarga kita, rumah tangga kita, persaudaraan kita? Karena apabila dengan hikmat dan pengertian kita menjalankan seluruh dimensi kehidupan kita, maka kita sudah dapat menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam dimensi kehidupan kita. Keluarga yang kita bangun, bagaimana? Sudahkah dengan hikmat? Dikatakan di dalam nats ini, dengan hikmat rumah didirikan. Rumah bukan hanya sekedar tembok-tembok bangunan yang kita dirikan. Kalau sekedar rumah dan tembok-tembok bangunan yang kita dirikan, tetapi di dalamnya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, dasar fundasi rumah kita bukanlah Tuhan Yesus, maka rumah itu hanya sekedar tembok-tembok yang dingin. Yang dimaksud di sini adalah rumah yang didirikan dengan dasar bangunannya adalah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga rumah yang kita dirikan itu yang mencakup seluruh dimensi rumah, yaitu keluarga, suami istri, anak-anak, keluarga, menjadi rumah yang diam di dalam damai sejahtera Tuhan, di mana di dalamnya Tuhan Yesus yang memimpin. Di dalam rumah itu ada keadilan, ada kebenaran Tuhan, ada iman yang sungguh kepada Tuhan, ada pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, ada orang-orang yang tekun berdoa, ada orang-orang yang bernyanyi untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan, ada orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mempersaksikan seluruh kebaikan Tuhan. Itulah rumah para pengikut Yesus. Bukan hanya sekedar tembok-tembok dinding rumah yang dingin dan beku. Dengan kepandaian itu ditegakkan, kita menjadi orang-orang yang berkepandaian atau memiliki kepandaian karena hikmat yang dari Tuhan. Kepandaian manusia dengan IQ yang 180 atau 200 pun kalah dengan hikmat dan kepandaian yang dari Tuhan. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang pandai. Dan kepandaian itu yang dapat menegakkan segala sesuatu yang benar dan yang berkeadilan. Lalu dikatakan di sini,
Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda. Kita dapat bermegah di dalam Tuhan kalau semua harta benda, kepandaian, kepintaran, jabatan yang kita miliki itu memang betul dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa kita. Sehingga penghasilan yang kita terima itu dapat membeli bermacam-macam harta benda yang berharga. Bukan karena hasil korupsi, bukan hasil merampok, bukan hasil mencuri, bukan hasil dari tipu daya. Tetapi karena berkat-berkat Tuhan. Karena kita berkepandaian, memiliki hikmat, dan berpengertian di dalam melakukan tugas pekerjaan kita. Dengan hikmat kita berjerih payah, mengusahakan segala sesuatu sehingga menghasilkan yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Kita tidak mengisi barang-barang dengan hasil curian dan tipu daya, tetapi mengisi rumah kita karena dari Tuhan berkat-berkat yang kita peroleh. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan, sehingga benarlah firman Tuhan yang mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari membangun rumah dengan hikmat melalui pengenalan akan Tuhan. Roma 11 ayat 33. Selamat mencari hikmat dan memperolehnya dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah dengan hikmat, pengertian, dan kepandaian yang dari Tuhan, kami menjalani hari-hari kehidupan kami dan mengisinya dengan berharga, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan